umat Islam, agamaku Muhammadiyah, gerakan Samsuriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali hadir bersama saya Samarsa dalam Dialektika TVmu. Seperti biasa, kita menyajikan berbagai diskusi berkaitan dengan berbagai persoalan, baik itu persoalan keumatan dan kebangsaan, dan tentunya bicara tentang realitas keislaman, baik itu dalam konteks keindonesiaan maupun Islam dalam konteks global tentunya. Dan dalam Dialektika TVmu kali ini kita membahas salah satu isu yang juga menjadi perhatian serius bagi persyarikatan Muhammadiyah, umat Islam seluruh dunia, berkaitan dengan narasi-narasi dan realitas Islamofobia yang terjadi di berbagai belahan dunia dan termasuk di tanah air. Dan ini akan kita ulas lebih dalam dengan menghadirkan berbagai perspektif tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang alhamdulillah telah bergabung dalam Dialektika TVmu kali ini. Dan insya Allah kita akan mendengarkan pengantar dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Syafiq Mughni, dan juga telah hadir bersama kita Bapak Abdullah Al-Katiri, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia yang sudah bergabung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Masih dalam suasana Syawal, kami ucapkan selamat berlebaran tentunya. Dan terima kasih Pak Abdullah telah bergabung dalam Dialektika TVmu kali ini. Dan insya Allah siap berbagi perspektif ya Pak ya. Dan selanjutnya juga telah hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ayanda Sudarnoto Abdul Hakim. Assalamualaikum Ayanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda. Sama-sama. Siap, sama-sama. Terima kasih. Insya Allah akan berbagi tentunya berbicara tentang tema kita tentang Islamofobia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita Islamofobia. Dan di segmen pertama kita sudah menyimak bagaimana poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haji Syafiq Mughni. Dan kali ini kita bersama Pak Abdullah Al-Katiri. Pak Abdullah bicara tentang realitas Islamofobia, tentu juga ini menjadi poin yang terus kita perjuangkan. Terlebih dari Pak Abdullah sendiri mewakili Ikatan Advokat Muslim Indonesia juga menjadi salah satu ikhtiar yang dihadirkan dalam rangka perjuangan dalam konteks Islamofobia ini. Bagaimana Pak Abdullah melihat realitas Islamofobia yang terjadi dalam konteks global sebelum kita bicara tentang dalam konteks Indonesia? Silakan Pak Abdullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judul menarik ini dan lagi global ya, istilahnya isu global yang mana pada saat ini hampir semua negara berbicara tentang Islamofobia. Jadi kalau kita berbicara tentang fobia saja dulu, fobia itu kalau saya lihat di Wikipedia dan di Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya, salah satu artinya adalah ketakutan yang luar biasa. Biasanya itu dihubungkan dengan keadaan fisik seseorang, psikologis seseorang. Ketakutan ketinggian, ketakutan naik pesawat, ketakutan melihat darah, dan sebagainya. Ya, ini yang menarik, ini dihubungkan dengan Islam. Ketakutan yang luar biasa terhadap Islam. Ini kan, kita sebagai orang ini kan jadi bingung. Islam itu sesuatu yang rahmatan lil alamin, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan akhlak. Tapi kenapa ditakuti gitu? Masuk akal kalau takut dengan hantu, dengan ya apalah sesuatu yang memang benar-benar menakutkan ya, dengan penjahat dan sebagainya, pencuri dan sebagainya. Ini dengan suatu ajaran Islam yang mana ajaran ini awal-awal ya kan yang membuat, yang mendasari founding father dari negara ini menciptakan konstitusi dan Pancasila. Kalau kita kembali ke belakang ya, sebenarnya Pancasila itu sendiri adalah ajaran syariah dengan ketuhanan yang Maha Esa di atasnya. Undang-undang dasar juga demikian. Kenapa demikian? Bahkan di pembukaan undang-undang dasar itu jelas
alinea ketiga kalau nggak salah itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Universal ini yang menyebut Tuhannya Allah itu hanya Islam. Nah, kenapa demikian? Karena umat Islam ini merupakan pemegang saham terbesar di negara ini. Bukan hanya jumlahnya saja. Dalam perjuangan-perjuangan contohnya, perjuangan-perjuangan Islam contohnya, selalu di dalam perlawanan menghadapi penjajah, itu selalu didahului dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Coba lihat di pahlawan-pahlawan, bahkan Bung Tomo itu gak membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya itu dengan takbir. Dan selalu takbir ini dihubungkan dengan pekikan-pekikan kemerdekaan. Supaya orang ini bahwa yang sekarang ini adalah berjihad. Supaya tidak takut. Nah, kemudian terkristalisasi perjuangan-perjuangan orang Islam ini dengan pembentukan ideologi negara, yaitu Pancasila itu. Pancasila. Yang mana yang ketuhanan yang Maha Esa itu di atas itu ketuhanan itu sampai disebut waktu saya SMA dulu ya, istilah waktu di penataran P Pancasila ya, itu disebut causa prima yang menjiwai rohnya dari Pancasila itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang bertuhan pasti dia berperi kemanusiaan. Orang yang bertuhan pasti dia ingin bersatu. Orang bertuhan pasti jika ada masalah penyelesaiannya dengan musyawarah. Dan orang bertuhan selalu mengedepankan keadilan. Jadi sebenarnya tidak ada benturan antara Pancasila dan Islam. Karena awalnya sih ini kan konsensus bersama yang tadinya ya kan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan. Karena apa? Konsensus toleransinya umat Islam terhadap bangsa ini tidak egois. Kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita semua tahu ya, karena mulai SMA, mulai sampai perguruan tinggi, bahkan sekarang pun kami masih membaca itu. Jelas-jelas dikatakan di situ, sebenarnya tidak ada kata-kata maaf bahwa Undang-Undang Dasar ini mendasarkan negara kesatuan ini di Undang-Undang Dasar itu mendasarkan ke Pancasila, tidak ada. Tidak ada kata-kata Pancasila di situ. Coba cari. Baik. Urutannya ada di pembukaan. Tetapi dengan tegas di dalam batang tubuh negara pasal 29 ayat 1 berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hanya itu yang diungkap. Tidak ada ketuhanan negara berdasarkan kemanusiaan. Tidak ada. Negara berdasarkan keadilan. Tidak. Yang ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Okay. Nah itu sebenarnya, makanya kemarin saya heran, kami punya klien yang belum disidangkan, sudah disuruh berikrar. Disuruh nyium bendera, kami protes berat itu. Disuruh berikrar, akan kembali ke Ibu Pertiwi dan sebagainya. Salah satu poin sumpahnya adalah, yaitu saya bersumpah bahwa Undang-Undang Dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan syariah. Yang ngomong bertentangan dengan syariah itu siapa? Menjadi pertanyaan. Baik. Gitu loh. Tidak. Undang-undang dan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu adalah syariat yang diajarkan dalam syariat. Karena aturan yang mengatur kebaikan. Itu syariat. Dan agama apapun juga membenarkan itu. Baik. Nah itu. Nah kemudian, supaya saya tidak kemana-mana ya, sebenarnya Islamofobia ini dimulai peristiwa 9/11. Masih ingat ya? Yeah. 9/11. 9/11. Yang skenario luar biasa
yang untuk menyudutkan umat Islam. Yang ada 4 pesawat, 2 menubur WTC, 1 jatuh di satu lapangan, yang 1 pentak dan itu sudah terbuka. Lalu sudah terbuka itu semuanya, bahwa semua itu by design. Beberapa orang yang disebut bahwa ini pilotnya ini, itu mereka masih ada di negara. Nah, sejak itulah kemudian di framing seolah-olah Islam adalah musuh bersama. Baik. Pernah dengar saudara, pada waktu sebelum ada penyerangan, katanya ada 6.000 orang Yahudi nggak masuk itu, tidak masuk kantor pada saat itu. Betul. Dan itu diakui semuanya itu. Nah, sejak itu, maka Islam di framing seolah-olah Islam itu adalah musuh bersama. Musuh bersama. Dan bisikan bahwa Islam itu identik dengan teroris. Dengan kekerasan, dengan terorisme. Ya kan? Baik. Nah, oleh sebab itu, sejak penggantian presiden, ya kan, presiden baru Joe Biden ini orangnya sangat nalar ya, sangat orang yang tidak mau diarahkan yang hal-hal yang tidak benar. Nah, maka disitulah atas usulan dari kelompok-kelompok Islam di situ, maka diajukanlah undang-undang masalah anti-Islamofobia. Anti-Islamofobia. Jadi jika orang menghina Islam dan ini pidana di situ. Dan itu pada bulan Maret juga diputuskan oleh PBB atas usulan orang Pakistan waktu itu, perwakilan dari Pakistan, yang menyatakan bahwa PBB sudah menerima tidak ada lagi Islamofobia. Baik, Pak Di Abdullah. Belgia. Di Belgia. Di Belgia contohnya. Iya. Yang pada waktu itu ada yang menghina Nabi Muhammad, karikatur dan sebagainya itu pun sudah ada undang-undang anti Islamofobia. Nah, kalau Indonesia dengan masyarakat Islamnya Mayoritas. ya kan? Nah, harusnya DPR dan pemerintah ini sudah waktunya dia merancang dan membuat undang-undang anti-Islamofobia. Baik, Pak. Karena yang dimaksud sekarang isu-isu, ya, makanya karena sebenarnya banyak mau sampaikan, saya terputus karena saya terbatas waktu, ya kan. Makanya sekarang diciptakan oleh buzzer-buzzer itu adanya radikal, adanya teroris dan adanya dan sebagainya, ya kan. Yang mana terorisnya di Indonesia kita tahu ya, ada orang pakai bom panci, kita tahu maksudnya apa. Terus ada orang yang berboncengan, meledak, kemudian ada lagi orang kemarin linglung di masuk Mabes Polri ditembak dan sebagainya. Tapi tujuannya, makanya kemarin saya bertanyakan, klien kami waktu itu kan diminta untuk kembali, ya kan, untuk menghilangkan paham radikal. Nah, radikal itu seperti apa gitu loh. Baik. Zaman Soeharto, Islam terlindungi 30 tahun. Bahkan Undang-Undang nomor 165 dan sebagainya itu keluar zaman Soeharto itu. Undang-Undang pasal 156A.A itu zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Baik, Pak Abdullah, poin kita tentu bicara tentang regulasi anti Islamofobia yang perlu dihadirkan di tanah air. Kita melihat berbagai realitas yang tadi seperti Pak Abdullah sampaikan. Bahkan di negara-negara bukan mayoritas Islam sudah menerapkan sejumlah regulasi berkaitan dengan anti Islamofobia, Pak Abdullah. Nah, ya, pertanyaan saya, Indonesia ini anggota PBB bukan? Baik. Ya kan, kalau sudah bapaknya sendiri sudah akan mengeluarkan resolusi anti Islamofobia, kenapa kita masih tertinggal? Makanya yang saya sayangkan seharusnya kita menjadi inisiator. Kita ini menjadi promotor. Karena jujur diakui seluruh dunia ini adalah negara terbesar, Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Baik, Pak Abdullah, kita jeda sejenak dan kita akan ulas lebih dalam tentunya bagaimana ikhtiar kita menuju menghadirkan regulasi anti Islamofobia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita Islamofobia. Sejumlah poin-poin yang luar biasa telah dihadirkan oleh para narasumber.
Pak Syafiq Mukni, Pak Abdul Al-Katiri, dan Anda sudah Not Abdul Hakim bicara tentang realitas Islamophobia yang terjadi. Dan kita kembali bersama Pak Abdul Al-Katiri, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Pak Abdullah, itu tadi realitas yang kita tengah hadapi. Jadi begini. Silakan Pak Abdullah melihat realitas ini. Jadi begini, Islamophobia ini itu selain memang digaungkan oleh, maaf, tanda kutip bader-bader bayaran ya, istilahnya, iya kan? Ya, juga yang saya heran banyak pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang juga ikut-ikutan, gitu loh. Contohnya kemarin ada pernyataan bahwa haram jika kita menggunakan sistem kenegaraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah ini kan perlu dipertanyakan gitu loh. Apakah ini termasuk Islamophobia atau apa gitu? Padahal apa yang diatur oleh Nabi Muhammad pada waktu itu dengan piagam Madinahnya, itu jelas semua aspek kehidupan bernegara termasuk ya, itu diatur. Termasuk toleransi, termasuk hak asasi manusia dan sebagainya, dan itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Memang itu adalah ajaran yang mana Nabi Muhammad SAW ini dalam melangkah dan sebagainya itu diguidin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi yang nantinya kita panut, oleh sebab itu semua apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, apa yang disetujui oleh Nabi dalam segala aspek kehidupan itu masuk di dalam sunnah, di dalam hadis. Sedangkan kita syahadat sendiri kan selalu bergandengan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya kan? Makanya saya agak kaget ya. Sunnah Nabi ada yang mengharamkan. Ini agak aneh juga. Sebenarnya itu kan seperti khilafah, di mana-mana orang bilang khilafah. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Kayak demokrasi, kerajaan, bukan ideologi. Sistem pemerintahan. Ya kan? Dan kalau mengenai sistem pemerintahan itu bisa dikembalikan pada rakyat. Kalau rakyat Indonesia menghendaki negara kerajaan, jadi kerajaan. Mau khilafah, jadi khilafah. Tapi tidak mungkin. Karena pendiri, bagian besar pendiri dari negara Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Masa mereka yang mendiri, mereka yang bahkan hal-hal sifatnya Pancasila ya, maaf sedikit saya singgung. Baik. Ya kan? Yang dimaksud Pancasila itu bukan hanya angkanya ya. Kalau orang bilang Pancasila itu jumlahnya 5, susunannya harus begitu. Betul. Ngerti maksudnya? Jadi kalau ada orang rubah-rubah bahwa 1 Juni contohnya, apakah susunannya seperti ini? Namanya kelahiran itu orang sudah berbentuk normal. Kalau seorang bayi itu kepala di atas, tangan udah jadi, semua udah baru lahir. Kalau masih embrio, masih belum pada posisinya, ya itu bukan kelahiran. Jadi saya khawatir kalau ada 5 kriteria Pancasila tidak disebut itu Pancasila, sehingga dianggap alternatif, bisa dibalak-balik. Ya kan? Oleh sebab itu, seperti contohnya, Pancasila ini sudah harga mati. Jadi kalau ada orang bertujuan merubah Pancasila, ya berarti dia bermasalah. Maka jatuhnya pidana. Baik Pak Abdullah, karena memang realitas ini yang tengah kita hadapi, akan kita dalam beberapa tahun terakhir. Makanya begini, kami tidak paham. Kami, MUI mungkin, Dewan Dakwah tidak paham. Contohnya, ada sertifikasi ulama contohnya. Harus disertifikasi. Pertanyaan saya, siapa yang ngetes? Apakah yang ngetes itu sudah mempunyai sertifikat? Kedua, yang dinamakan orang-orang kalau kita ngomong pondok-pondok pesantren, jadi orang itu ya dalam pengajaran agama ada yang dari sekolah, ada yang dari struktural, dari apa? Dari struktural, dari bawah. Banyak pesantren-pesantren kiai itu adalah orang yang melajari dengan autodidak, yang muridnya ribuan, yang dilanjutkan dan sebagainya. Bagaimana mau memverifikasi dengan nilai-nilai akademik? Nah ini diantaranya gitu loh. Dan kenapa hanya Islam yang diatur? Itu pertanyaan.
Betul. Kayak kemarin ada yang menyamakan dengan satu gonggongan dan sebagainya, contohnya. Iya kan? Betul. Kenapa nggak dengan binatang yang bagus-bagus ya? Burung, atau apa, suara angsa. Kenapa anjing? Pribadi aja kalau dibilang anjing, lu babi, lu marah. Islam ini sudah toleransi, Mas. Baik. Kita maaf ya, kita berikan contoh. Betul. Seperti di Bali, kalau keadaan nyepi contohnya. Orang Islam paham, toleransi, mengikuti dia. Tidak boleh nyalakan timai, karena Islam tidak menyalahkan tapi karena mereka tahu itu ada ritual agama Hindu yang dihormati oleh agama lain. Agama lain. Itu toleransi, Nah, otentik. Itulah yang dimaksud toleransi. Ya kan? Pernah nggak kita protes? Enggak kan? Kita mengikuti. Kenapa suara adzan diganggu? Ini salah satu. Oleh sebab itu, berkali-kali saya katakan, mau tidak mau harus undang-undang anti Islamophobia ini harus diterbitkan, Dihadirkan, insya Allah. harus Baik. dijadikan. Ya, kita Baik. tahu sekarang kalau apa istilahnya itu wakil-wakil kita di DPR itu berani nggak mereka berbicara soal ini? Biasanya kalau udah PBB ngomong apa ikut, ini ikut. Nah sekarang Harusnya iya, bahkan seiring sejalan bulan tentunya, Maret itu Pak ya, Abdullah. bulan perlawanan Islamophobia Baik. itu sampai sudah dicetuskan. Mau kemana lagi? betul. Kalau Indonesia merasa bahwa Indonesia itu adalah salah satu anggota PBB, ya harus diikuti dong. Ini harus menjadi salah satu fokus prioritas tentunya Pak Abdullah. Loh iya dong. Betul. Baik Pak Terus Abdullah. negara-negara Barat itu yang awal-awalnya pencetus Islamophobia itu sekarang sudah kembali ke Menghadirkan jalan yang regulasinya. benar. Baik Pak Abdullah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu dan kita di penghujung segmen bicara tentang Islamophobia. Banyak poin-poin yang disampaikan dan dihadirkan dalam bicara tentang Islamophobia dan juga ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita hadirkan. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim dan juga bagaimana semestinya Indonesia menghadirkan regulasi yang memadai dalam rangka ikhtiar anti Islamophobia di tanah air. Karena kita melihat tadi berbagai poin yang dihadirkan bicara tentang realitas keagamaan kita di tanah air yang cukup memprihatinkan, bagaimana pertentangan-pertentangan yang hadir, bahkan narasi-narasi Islamophobia yang bermunculan di tanah air. Ini menjadi persoalan. Dan kita kembali bersama Pak Abdullah Katiri, closing statement bicara tentang ikhtiar kita menghadirkan regulasi yang memadai dan juga dalam konteks Islamophobia. Silakan Pak Abdullah. Ya, oke. Sebelum saya buat closing statement, ada satu yang Baik. mengganjal di benak saya, yaitu pada waktu pembentukan BPIP ya, apa itu Betul. Badan Pengkajian Ideologi Pancasila itu haluan yang itu, ya kan? Betul. Waktu itu terbentuk, saya senang sekali bahwa ada yang melindungi Pancasila ini, ada yang safeguard Pancasila. Tapi kayak kena petir di siang bolong, begitu ketuanya dibilang, mereka katakan bahwa musuh terbesar Pancasila ini adalah agama. Nah, jadi seharusnya memproteksi, kok malah Mereduksi. ini kalau seandainya tanaman yang dilindungi oleh pagar, ini pagar makan tanaman ini. Jadi saya kaget banget, yang awalnya saya optimis dan saya senang dengan dibentuknya ini untuk sebagai safeguard Pancasila kita supaya murni dan konsekuen, tapi ternyata ada kejutan. Baiklah, Baik. closing statement saya ini berupa usulan ya. Saya Baik. bilang untuk undang-undang anti Islamophobia ini harus segera dibuat dengan seperangkat sanksi ya atas pelanggarannya. Alasan strateginya adalah pertama, dunia mulai mengubah framing Islamophobia. Amerika sendiri memproduk undang-undang penghapusan Islamophobia. Baik. PBB mengeluarkan resolusi dan menetapkan bahkan Betul. 15 Maret itu sebagai hari perlawanan Islamophobia. Yang kedua, di Indonesia kebijakan Islamophobia sangat kontraproduktif, terutama dalam membangun integrasi bangsa. Memusuhi umat Islam adalah kebijakan bodoh dan zalim menurut saya. Diskriminatif dan sangat melanggar HAM, seperti yang dikatakan Prof tadi. Yang ketiga, jangan biarkan penghina agama dan buzzer bayaran bergerak bebas, menciptakan kegaduhan dan keonaran, baik di media maupun di masyarakat nyata. Penghinaan
Dan buzzer adalah makhluk jahat yang harus dibasuh menurut saya. Keempat, watak neo PKI dan pendukung komunis selalu memojokkan agama dan menjadi pemanfaatan Islamofobia. Musuh abadi PKI dan komunis adalah umat beragama, khususnya umat Islam. Kita tahu. Kelima, yang terakhir, undang-undang yang ada termasuk pasal penodaan agama KUHP tidak cukup kuat untuk menghapuskan Islamofobia. Semakin banyak dan beraninya kaum Islamofobia ini menjadi bukti bahwa ancaman pasal-pasal yang ada kurang bermakna dan tidak mempunyai efek jerah. Jadi undang-undang Islamofobia ini dibuat untuk menciptakan kerukunan dan mengokohkan integritas bangsa, mendorong umat Islam untuk memaksimalkan peran konstruksi dalam membangun negeri. Kenyamanan dan perlindungan menjadi syarat agar umat lebih banyak berbuat. Itu saya rasa penutup dari saya. Baik, Pak Abdullah, Mas, luar biasa poin-poin yang disampaikan tentu menjadi ikhtiar kita bersama yang perlu kita dorong. Tentu yang paling menjadi prioritas kita adalah bagaimana pemerintah menghadirkan regulasi dalam konteks anti-Islamofobia dalam rangka mereduksi ikhtiar-ikhtiar mencoba merongrong Islam tentunya. Baik, terima kasih Anda Profesor Dr. Sudarto Abdul Hakim dengan poin-poin yang disampaikan, dan juga Pak Abdullah Al-Qatiri berbicara tentang Islamofobia. Kita garis bawahi, Islamofobia musuh kemanusiaan, tidak hanya bicara dalam konteks keislaman, ini musuh kemanusiaan. Inilah realitas yang kita hadapi, dan seperti halnya yang disampaikan Pak Abdullah, Pak Syafiq Mukni, dan Anda Profesor Dr. Sudarto Abdul Hakim berbicara tentang pentingnya pemerintah mengambil bagian dalam konteks menghadirkan regulasi terkait anti-Islamofobia di tanah air sebagai ikhtiar dan komitmen kita terhadap mewujudkan negara Indonesia yang maju dan berkeadilan, insyaallah. Sekali lagi terima kasih Pak Abdullah atas poin-poin yang disampaikan, perspektif yang dihadirkan. Terima kasih Ayanda Profesor Sudarto Abdul Hakim. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah. Ya, pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Dialektika TVmu dengan tema kita Islamofobia. Terus saksikan Dialektika TVmu dengan tema menarik lainnya berbicara tentang persoalan keumatan dan kebangsaan dalam konteks keislaman juga tentunya. Dan akhir kata saya Samarsya bersama para narasumber Pak Abdullah Al-Qatiri, Profesor Syafiq Mukni, Profesor Sudarto Abdul Hakim, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ikut sabiq fastabiqul khairat, nasumnallahu wa taqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah.